Tanggal 23 Februari, hari ke-54. Bacaan Ulangan pasal 8 sampai pasal 11. Mengingat pelajaran dalam ketaatan. Garis besar. Dalam khotbah keduanya, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang perlindungan Tuhan yang ajaib selama mereka berada di padang gurun. Seperti Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah di masa lalu, Tuhan akan memberikannya juga di masa depan. Namun, bangsa Israel harus tetap ingat akan dosa mereka di masa lalu, terutama peristiwa pembuatan anak lembu emas dan akibat buruknya. Pilihan ada di tangan mereka sendiri untuk membuat keputusan. Jika mereka memilih untuk mencintai dan mengikuti Tuhan, maka mereka akan diberkati. Namun, jika mereka memberontak, hukuman Allah pasti akan mengikuti mereka. Renungan harian. Anak-anak Enak adalah keturunan raksasa yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Ketika mata-mata yang dikirim Yosua sebelumnya memberikan laporan tentang tanah perjanjian, mereka secara khusus menyoroti bangsa Enak dengan dua penyataan. Pertama, pengamatan mereka akurat. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bilangan pasal 13 ayat 28. Kedua, penafsiran mereka yang salah. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bilangan pasal 13 ayat 31. Raksasa-raksasa ini menjadi simbol ketidakpercayaan bangsa Israel selama 40 tahun. Takutnya orang Israel terhadap bangsa Enak bahkan menciptakan pepatah. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Ulangan pasal 9 ayat 2. Namun, Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah sendiri yang akan menangani orang Enak. Di mana Anda menemukan orang-orang Enak dalam hidup Anda? Apa situasi yang tampaknya mustahil dan menghalangi pertumbuhan rohani Anda? Firman Tuhan yang ditujukan untuk Israel juga berlaku untuk Anda saat ini. Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Pasal 9 ayat 3. Ketika hati mereka dipenuhi dengan iman, tidak ada tempat tersisa untuk ketakutan. Pendalaman. Ingat untuk tidak melupakan. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 14. Musa mengingatkan umatnya agar tidak membuat kebaikan Allah menjadi dasar mereka berpuas diri. Pasal 8 ayat 11 sampai 14. Lengkapilah pernyataan berikut ini. Ingatlah bagaimana Tuhan Ingatlah bahwa Tuhan memberi Anda Pasal 8 ayat 2 dan pasal 8 ayat 18. Ingat bagaimana Tuhan Jangan lupa bagaimana cara Tuhan Pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 7. Apakah Alkitab Anda berdebu? Ulangan pasal 10 ayat 3. Sebelum dibangunnya tabut perjanjian, Musa membuat sebuah kotak kayu untuk menampung loh batu yang telah rusak sebelumnya. Pasal 10 ayat 3. Tuhan menghendaki agar firman-Nya dijaga dengan hati-hati, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kita harus mempelajari firman-Nya, mencari maknanya, dan hidup dalam kebenarannya.
Menyimpannya bukan hanya di dalam kotak, tetapi juga di dalam hati kita, agar kita tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Lihat Mazmur 119 ayat 11. Kotak kulit berisi ayat yang diikatkan di kepala. Tefilim. Ulangan pasal 11 ayat 18. Pada zaman Yesus, orang Farisi dan orang Yahudi Ortodoks saat ini mengikuti praktek yang disebutkan dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 dengan mengikatkan kantong kulit, yaitu wadah kecil yang berisi ayat-ayat kitab suci pada dahi dan tangan kiri mereka saat berdoa di pagi hari. Kantong kulit ini disebut phylactery atau tefillin dalam bahasa Ibrani. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.